Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang masih memberi kita kesempatan hidup, memberi waktu di malam hari untuk bermunajat dan mendekat kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan kita semua yang istiqamah meneladani sunnah beliau hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika dunia terlelap dalam tidur, ada pintu langit yang terbuka. Itulah waktu yang Allah muliakan untuk hamba-hambanya yang bangun menunaikan sholat tahajud. Sebelum kita lanjutkan, bagi sahabat yang merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, like videonya agar semakin banyak yang terinspirasi, dan share kepada keluarga serta sahabat tercinta sebagai amal jariah kita bersama. Silahkan juga tuliskan di kolom komentar doa atau hajat apa yang ingin sahabat panjatkan dalam sholat tahajud malam ini. Insya Allah, kita saling mendoakan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita bahas 7 keutamaan sholat tahajud. Yang pertama, ibadah orang-orang solih, sholat tahajud. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu ciri paling agung dari orang-orang solih adalah sholat tahajud, ibadah yang dilakukan saat kebanyakan manusia terlelap, ketika dunia sunyi dan hanya ada seorang hamba yang berdiri bermunajat kepada Rabb-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka dalam Al-Quran. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 17 dan 18. Ayat ini bukan sekedar kisah, tetapi pujian langsung dari Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Mereka tidak menghabiskan malam hanya untuk istirahat, tetapi menjadikan malam sebagai waktu paling berharga untuk mendekat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Afdolus salati ba'dal faridah, salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Tahajud bukan kewajiban, tetapi kedudukannya sangat tinggi. Ia adalah bukti keikhlasan karena dilakukan tanpa riya, tanpa sorotan manusia, hanya Allah yang melihat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kedudukan istimewa bagi orang yang menjaga tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka, asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Para ulama menjelaskan, tahajud adalah kunci kekuatan hati, penenang jiwa, dan sebab dikabulkannya doa. Banyak orang solih berkata, kami tidak menemukan kebahagiaan yang lebih manis daripada sholat malam. Saudara-saudaraku, jika hari ini kita belum mampu tahajud setiap malam, jangan putus asa. Mulailah dari 2 rakaat dengan hati yang jujur, karena Allah tidak melihat banyaknya, tetapi kesungguhan dan keikhlasan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang dicintai, yang bangun di sepertiga malam, sujud dengan air mata, dan dipanggil sebagai orang-orang soleh. Kedua, waktu doa paling mustajab sepertiga malam terakhir. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di antara waktu paling mulia dalam hidup seorang mukmin adalah sepertiga malam terakhir. Saat dunia terlelap, kesibukan berhenti, dan hanya tersisa hamba-hamba yang bangun menghadap Rabb-Nya dengan penuh harap dan air mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, saudara-saudaraku, Allah Jalla Jalaluh memanggil hambanya sendiri, bukan malaikat, bukan perantara, tetapi Allah langsung membuka pintu doa dan ampunannya. Allah Jalla Jalaluh juga berfirman dalam Al-Quran, وَبِالْ أَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan pada waktu sahur mereka memohon ampun. Surat Adz-Dzariyat ayat 18. Waktu sahur, waktu menjelang fajar, adalah waktu istighfar para kekasih Allah. Mereka tahu bahwa doa di waktu ini tidak akan sia-sia. Dalam ayat lain, Allah Jalla Jalaluh menegaskan, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan bagi kalian. Surat Ghafir ayat 60. Saudara-saudaraku, pada sepertiga malam terakhir jangan hanya meminta dunia. Mintalah ampunan dosa, keteguhan iman, ketenangan hati, dan akhir hidup yang husnul khatimah. Karena siapa yang urusan akhiratnya diperbaiki oleh Allah, maka urusan dunianya akan Allah cukupkan. Jika malam ini kita masih diberi kesempatan bangun, jangan sia-siakan. Bangunlah walau hanya sebentar, berwudulah, angkat tangan, dan mengadulah kepada Allah. Tidak perlu kalimat indah, cukup hati yang jujur. Karena di sepertiga malam terakhir, langit terbuka, doa naik, dan rahmat Allah turun. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang doanya dikabulkan, dosanya diampuni, dan hidupnya diberkahi. Ketiga, jalan menuju kedudukan mulia, Maqam Mahmud. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia mendambakan kedudukan yang mulia, ingin dihormati, dicintai, dan dimuliakan. Namun, Islam mengajarkan bahwa kemuliaan sejati tidak terletak pada jabatan, harta, atau popularitas, melainkan pada kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu jalan terbesar menuju kemuliaan itu adalah sholat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Dan pada sebagian malam, bertahajudlah sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Ayat ini menunjukkan bahwa tahajud bukan sekedar ibadah sunnah biasa. Ia adalah tangga menuju derajat yang tinggi hingga Allah menyebutkannya dengan maqam mahmud, kedudukan yang terpuji. Rasulullah SAW, manusia paling mulia, adalah orang yang paling istiqamah dalam tahajud. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu." Nabi SAW melaksanakan salat malam hingga kedua telapak kakinya bengkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika ditanya mengapa beliau bersungguh-sungguh padahal dosa-dosanya telah diampuni, Rasulullah SAW menjawab, "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah rahasia kemuliaan sejati, syukur, ketundukan, dan keistiqomahan dalam ibadah, khususnya di waktu malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a." Lambung mereka jauh dari tempat tidur, mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan harap. Quran Surah As-Sajdah ayat 16.
Para mufassir menjelaskan, ayat ini turun tentang orang-orang yang bangun malam untuk sholat dan berdoa. Allah memuji mereka karena meninggalkan kenyamanan demi ridhonya. Saudara-saudaraku, siapa yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah, mulailah dengan istiqomah tahajud, walau sedikit. 2 rakaat dengan hati yang ikhlas lebih dicintai oleh Allah daripada banyak rakaat tanpa kehadiran hati. Karena tahajud adalah jalan sunyi menuju kemuliaan, amal tersembunyi yang mengantarkan seorang hamba kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam sholat malam, diangkat derajatnya dan dikumpulkan kelak di tempat yang mulia. Keempat, penghapus dosa dan penjaga dari maksiat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia tidak lepas dari dosa dan khilaf. Hati menjadi kotor, jiwa menjadi gelisah, dan langkah pun terasa berat menuju kebaikan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya memberikan satu ibadah istimewa yang mampu membersihkan hati dan menjaga diri dari maksiat, yaitu sholat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal hasanati yudhhibnas sayyiati." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surat Hud ayat 114. Salat tahajud adalah salah satu amal kebaikan yang paling agung. Ia dilakukan dalam keheningan malam, penuh keikhlasan dan syarat dengan penghambaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihina qablakum, wa qurbatun ilallah, wa manhatun anil ismi, wa takfirun lis-sayyiati, wa matrodatun lid-da'i anil jasad." Hendaklah kalian melaksanakan sholat malam, karena ia adalah kebiasaan orang-orang solih sebelum kalian, mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari perbuatan dosa, menghapus kesalahan-kesalahan, dan mengusir penyakit dari tubuh. Hadis riwayat Tirmidzi. Perhatikan saudara-saudaraku, sholat malam bukan hanya ibadah, tetapi penjaga jiwa. Orang yang terbiasa berdiri di hadapan Allah di malam hari akan malu untuk bermaksiat di siang hari. Hatinya hidup, imannya terjaga, dan langkahnya lebih berhati-hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Ketika tahajud menjadi kebiasaan, hati menjadi lembut, dosa terasa berat untuk diulangi, dan maksiat terasa pahit. Ketenangan pun turun ke dalam jiwa, karena hati yang dekat dengan Allah tidak akan mudah gelisah. Saudara-saudaraku, jika hari ini kita merasa sulit meninggalkan dosa, merasa hati gelap dan jiwa sempit, mungkin sudah lama kita tidak mengetuk pintu Allah di malam hari. Bangunlah walau hanya 2 rakaat, disertai istighfar dan taubat yang jujur. Karena sholat tahajud adalah cahaya di malam hari, penghapus dosa, dan pelindung dari maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita, menjaga langkah kita dari dosa, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang dicintai. Kelima, cahaya wajah dan ketenangan hati. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia mencari ketenangan. Ada yang mencarinya dalam harta, jabatan, atau pujian manusia. Namun ketenangan yang hakiki hanya akan Allah berikan kepada hamba yang mendekat kepadanya, salah satunya melalui sholat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Salat tahajud adalah zikir yang paling sempurna. Ada berdiri, ruku, sujud, bacaan Al-Quran, dan doa yang keluar dari hati terdalam. Maka tidak heran jika orang yang istiqomah tahajud diberikan ketenangan jiwa dan kejernihan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa'innahu da'bus salihina qablakum, wa qurbatun ilallah."
hendaklah kalian melaksanakan sholat malam, karena ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Kedekatan dengan Allah inilah yang memancarkan cahaya batin hingga terlihat pada wajah dan akhlak seseorang. Para ulama salaf berkata, "Inna lil hasanati diya'an fil wujuh, wa nuran fil qulub." Sesungguhnya amal kebaikan itu memberi cahaya pada wajah dan sinar dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggambarkan cahaya orang beriman dalam Al-Quran. Yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Quran Surat Al-Hadid ayat 12. Cahaya ini bukan cahaya fisik semata, tetapi ketenangan, wibawa, dan kehadiran iman yang Allah tanamkan dalam diri seorang hamba. Saudara-saudaraku, orang yang terbiasa berdiri di hadapan Allah pada malam hari akan membawa ketenangan itu ke siang harinya. Ucapannya lebih terjaga, hatinya lebih lapang, dan wajahnya memancarkan kesejukan yang tidak bisa dibuat-buat. Jika kita rindu wajah yang bercahaya dan hati yang tenang, maka bangunlah di sepertiga malam, walau hanya sebentar. Karena cahaya tidak turun kepada hati yang lalai, tetapi kepada hati yang sujud di keheningan malam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi hati kita dengan cahaya iman, menenangkan jiwa kita dengan zikir, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bercahaya dunia dan akhirat. Keenam, dicintai Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia ingin dicintai. Dicintai keluarga, dicintai manusia. Namun ketahuilah, cinta Allah jauh lebih agung daripada cinta siapapun di dunia ini. Karena siapa yang dicintai Allah, maka hidupnya akan diberkahi, langkahnya dijaga, dan akhir hidupnya dimuliakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan cintanya melalui ibadah sunnah. Salah satunya adalah sholat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits qudsi, "Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah." Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Hadits riwayat Bukhari. Inilah puncak dari seluruh ibadah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahajud adalah ibadah sunnah yang paling agung karena dilakukan saat manusia lain terlelap dan hanya Allah yang menjadi saksi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha yuhibbul muhsinin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang yang bangun malam untuk sholat dan berdoa adalah orang yang berbuat ihsan, beribadah seakan-akan melihat Allah, dan jika tidak, yakin bahwa Allah melihatnya. Dalam lanjutan hadits qudsi tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, "Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika ia berlindung kepadaku, pasti aku lindungi." Hadits riwayat Bukhari. Saudara-saudaraku, bayangkan hidup dalam penjagaan Allah. Setiap langkah dijaga, setiap doa didengar, setiap kesulitan dipermudah. Semua itu bermula dari konsistensi dalam amalan sunnah, terutama sholat malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling menjaga sholat tahajud. Saudara-saudaraku,
Jika hari ini kita ingin lebih dekat dan lebih dicintai oleh Allah, jangan remehkan ibadah sunnah. Bangunlah di malam hari, walau hanya 2 rakaat, dengan niat mencari cinta Allah, bukan dunia. Karena tidak ada kemuliaan yang lebih besar daripada dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah dalam amal sunnah, didekatkan kepadanya, dan diliputi cintanya di dunia dan akhirat. Ketujuh, lebih utama dari dunia dan isinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dunia sering membuat manusia terpesona. Harta, jabatan, dan kenikmatan dunia terasa begitu menggiurkan. Namun Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa ada satu amalan yang nilainya jauh lebih besar daripada seluruh isi dunia, yaitu salat malam atau tahajud. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalus salati ba'dal faridati salatul lail." Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Hadits riwayat Muslim. Jika salat malam adalah salat sunnah yang paling utama, maka nilainya tentu melebihi seluruh kesenangan dunia. Dunia dengan segala isinya akan binasa, sementara pahala tahajud kekal sampai akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal akhiratu khairun wa abqa." Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Quran Surat Al-A'la ayat 17. Rasulullah SAW sendiri adalah teladan terbaik dalam menjaga salat tahajud. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattar qadamah." Nabi SAW salat malam hingga kedua telapak kakinya bengkak. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Padahal beliau adalah manusia yang dosanya telah diampuni. Ketika ditanya tentang hal itu, Rasulullah SAW menjawab, "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Hadits riwayat Bukhari. Saudara-saudaraku, dunia mungkin menawarkan kenyamanan tidur yang nyenyak, tetapi tahajud menawarkan kedekatan dengan Allah. Dunia menawarkan harta yang sementara, tetapi tahajud menawarkan ampunan, ketenangan, dan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Tidak ada seorang pun yang mengetahui kenikmatan yang disembunyikan untuk mereka sebagai penyejuk mata. Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Para ulama menjelaskan, ayat ini turun tentang orang-orang yang menjaga salat malam. Saudara-saudaraku, jika kita diberi pilihan antara dunia dan bangun malam untuk salat, maka pilihlah yang mendekatkan kita kepada Allah. Walau hanya 2 rakaat, tetapi dilakukan dengan ikhlas, nilainya lebih besar daripada dunia dan seluruh isinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang mencintai salat malam, meremehkan dunia, dan merindukan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, jangan menunggu menjadi orang saleh untuk bangun tahajud, tetapi bangunlah tahajud agar Allah menjadikan kita orang yang saleh. Walaupun hanya 2 rakaat, walaupun dengan doa yang sederhana, namun dilakukan dengan hati yang ikhlas, itulah yang paling Allah cintai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan hati kita sebelum membangunkan jasad kita, memudahkan langkah kita menuju sajadah di sepertiga malam, dan mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan. Akhir kata, Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.